Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kita ketemu lagi Mas di pelatihan kita yang kedua, yaitu sekarang kita akan membahas tentang aplikasi yang akan kita gunakan untuk membuat logo usahanya. Kemarin kan itu kita sudah sempat diskusi, Iya. gimana tentang gambaran logo yang akan kita buat. Nah, di sini saya juga akan memberikan sedikit mungkin pengenalan kepada aplikasinya yang nanti masnya bisa mengkustomisasi atau mungkin mengembangkan lagi logonya sesuai dengan keinginannya masnya ketika saya sudah tidak di KKN ini lagi. Jadi saya tidak hanya memberikan logo usaha, tapi saya juga memberikan ilmu kepada masnya biar bisa meneruskannya nanti. Oke. Ya, ya. Nah, untuk aplikasi yang akan saya perkenalkan ini namanya Inkscape. Kenapa kok saya lebih memilih Inkscape? Inkscape itu dia lebih ke free open source. Free open source itu yang gimana? Free open source itu maksudnya aplikasi ini gratis. Banyak yang memakai, referensi juga disediakan, dan banyak para pengguna yang saling men-sharing source atau sumber daya untuk mengembangkan aplikasi ini. Oh iya. Nah, ini sebenarnya kan dia kedepannya itu kemungkinan akan berkembang lebih jauh lagi. Nah, kita lanjut. Oke, perkenalkan juga saya Ivan Andianto, kelompok 26 KKN PT3. Yang pertama, ini Inkscape. Inkscape ini adalah sebuah piranti lunak berbasis vektor yang open source dan mirip seperti Adobe Illustrator, CorelDRAW ataupun freehand. Nah, salah satunya itu tadi yang saya ambil. Kenapa saya milih Inkscape? Karena dari segi tools atau alat-alatnya yang akan kita gunakan untuk mendesain, dia itu berbasis gratis daripada untuk kayak Adobe sama Corel. Kita harus membayar untuk mendapatkan lisensi yang resmi. Nah, karena saya juga lebih memilih yang gratis sebagai mahasiswa, juga masih belum terlalu familiar lah dengan Adobe Illustrator dan Corel, saya lebih memilih Inkscape. Kiranya gak ngurangin uang kos. Betul, uang kos ya, uang jajan seperti itu, Mas. Iya, iya. Nah, fungsi Inkscape ini apa? Banyak, tapi saya rangkum menjadi 6 saja. Yang pertama itu bisa dibuat desain logo, desain apapun. Nah, intinya sampean bisa membuat suatu bentuk desain kustomisasi apapun dengan berbasis garis dan vektor lebih tepatnya. Nah, yang kedua kan sudah jelas membuat gambar vektor. Yang ketiga, mengedit gambar dengan ekstensi SVG. Nah, ekstensi SVG ini dia salah satu ekstensi dari vektor. Nah, kebetulan Inkscape ini hanya menyediakan satu ekstensi saja saat pengeditan, yaitu SVG. Nah, cuman ini kekurangannya dia itu semua aplikasi yang bisa dibuka di Inkscape itu bisa dibuka di Adobe Illustrator dan CorelDRAW. Untuk yang SVG. Untuk yang bukan SVG saja, yang saya maksudkan adalah gambar yang dihasilkan dari Inkscape. Iya. Sedangkan kalau dari kayak Adobe Illustrator sama Corel, kalau hasil dari dua aplikasi itu, hasil gambarannya atau hasil desainnya dimasukkan ke Inkscape, kadang ada yang nggak kompatibel. Itu yang kekurangannya Inkscape. Tapi kalau soalnya dari sistem vektor grafik ini dimasukkan ke maksud saya yang SVG ini, sistem vektor grafiknya, itu kalau hanya dimasukkan di AI ataupun di Corel, dia kompatibel. Kompatibel. Selama ekstensinya itu ada. Tapi kan sudah pasti Adobe sama Corel dia mempunyai ekstensi SVG. Oh iya. Sedangkan kalau Inkscape memang khusus punyanya SVG saja, nggak punya banyak. Kayak gitu. Soalnya memang umum ya untuk yang SVG. SVG memang sangat umum. Nah, terus untuk hasil gambarannya itu, hasil desainnya itu dia dikonvert ke PNG. Ke PNG-nya, bukan iya. JPEG. Dia nggak punya JPG. Dia hanya convert ke PNG saja. Gitu. Iya. Nah, lalu yang keempat membuat kartun, yang kelima bisa dibuat teksnya bisa dimodel-model, juga membuat lukisan kompleks. Gitu. Yeah. Nah, sekarang kita mengenal menu-menu yang ada di Inkscape. Yang pertama ada menu bar. Menu bar itu
menu berisi untuk mengelola dokumen secara umum. Nah, kita langsung ke aplikasinya saja. Nah, ini adalah tampilan dari Inkscape yang akan kita gunakan. Yang dinamakan dengan menu bar adalah di sini. Iya, Nah, iya. di sini ada file, terlalu ada edit, view, layer, dan sampai help. Oke, Nah, oke, oke. sebenarnya nggak terlalu jauh sih sama Corel, lebih tepatnya. Mungkin hanya saja tampilannya lebih sederhana. Hanya saja toolsnya ini aja yang beda ya. Toolsnya ini aja, yang di samping ini yang beda sih, menurut saya. Hmm. Nah, lalu untuk selanjutnya ada comment bar. Comment barnya ya ikon-ikon seperti save dan lain-lain. Ini, nah, Itu untuk yang apanya? icon bar. Icon barnya. Kita bisa open, save, terus lalu menambahkan dokumen baru. Nah, tempatnya ada di sini. Umpama kalau di Inkscape ada keywordnya juga nggak? Ada, Ada keywordnya juga. ada. Hmm. Kita itu bisa menyesuaikan keywordnya sesuai dengan keyword milik CorelDRAW. Misalkan sampean kebiasaan dulunya mungkin sampean pernah mengikuti pelatihan atau sampean pernah tahu aplikasinya CorelDRAW ya. Iya. Nah, kita ini untuk apa apa namanya tadi? Untuk keywordnya. Keywordnya sampean bisa menyesuaikan sama punyanya CorelDRAW ataupun milik Adobe Illustrator. Inkscape enaknya gitu. Sampean kalau kebiasaannya ketahuinya CorelDRAW, nah sampean bisa mengkustomisasi keywordnya sesuai dengan CorelDRAW. Oh, bisa dikustomisasi ya untuk Mm-mm. keywordnya ya. Mm. Oke, oke, oke. Lalu untuk yang kedua, Pak, selanjutnya ada toolbox dan tool control bar. Ya pastinya kalau namanya desain, disinilah kita akan membuat objek-objeknya kita. Iya. Baik dalam bentuk garis, dalam bentuk kotak-kotak, bulat, 3D, dan lain-lain. Di situ. Iya, 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 iya. Berarti basicnya memang hampir sama seperti Corel ya memang. Yang saya tahu karena Corel, saya ya jujur aja sih kalau di Corel saya otodidak. Saya otodidak. Cuma saya berusaha mengenal di sistem-sistemnya. Otomatis kalau namanya ada Inkscape, ya mungkin ini bisa jadi yang lebih mudah lagi juga. Soalnya kan saya lihat dari desainnya juga memang simple. Ya, boleh-boleh seperti itu juga. Nah, secara kan juga tampilannya nggak jauh beda sama CorelDRAW. Iya. Ya, saat saya awalnya juga memakai Corel awal pertama kali. Namun karena juga laptop saya juga sudah kebanyakan aplikasi, lalu saya rasa Corel kok terlalu berat untuk laptop saya. Jadi saya downgrade lah. Saya turunkan ke Inkscape ini. Oh, ke Inkscape-nya. Iya. Siap, siap. Oke, lalu ada ruler. Kalau ruler ya ini. Kalau kita mau menentukan garis-garis, misalkan kita mau tentukan garisnya di mana, kita menentukannya di sini. Atau lebih tepatnya bukan garis yang kita buat sebagai desain, tapi kita menentukan lurus atau enggak. Ya, untuk self pointernya ya. Betul. Nah, lalu scroll bar, kalau scroll bar ya untuk scroll gini aja. Ini. Kalau zoomnya? Kalau zoom ya tinggal kontrol zoom gitu aja. Sama kan kayak Corel. Yeah. Nah, lalu kanvas ya tempat kita meletakkan apa aja objek yang akan kita buat. Nah, lalu palet warna-warna. Di sini warna-warna yang tersedia. Dari sekian banyak warna yang ada. Oh, berarti di sini langsung sudah menyediakan dalam satu warna ini nanti menyediakan berapa palet gitu ya, berarti otomatis. Iya. Nah, nanti akan saya jelaskan lagi selain dari palet ini kita bisa mengcustom warna yang nggak ada di sini. Ya. Oke, dan terakhir status bar dia ada di sebelah sini. Kita nanti kalau kita sudah membuat objek, disinilah akan terjadi keterangan dari objek yang akan kita buat. Dari segi rasio juga berarti otomatis. Betul. Nah, di sini tadi yang saya jelaskan untuk beberapa tampilan yang saya jelaskan tadi. Nah, dari sini materi sudah selesai. Namun kita langsung ke proses prakteknya saja. Oke. Nah,
kebanyakan kalau dari sisi warna tadi yang saya jelaskan, jika warna yang semen butuhkan tidak ada di dalam baris ini sampai akhir, semen bisa mendapatkannya dari sini. Objek, fill and stroke. Nah, maka akan keluar menu ini, fill and stroke. Awalnya ini tidak ada. Saya cuma mengcustomnya karena sering menggunakannya, jadi saya taruh di situ. Nah, ini fill and stroke. Nah, di sini akan keluar tempat sampean akan memilih warna yang tidak ada di dalam palet ini. Misalkan kita mau buat objek kotak. Misalkan awal pertama kali warnanya putih dulu. Nah, sini putih. Nah, macam-macam warna yang ada di dalam sini, fill ini adalah RGB, HSL, HSV, CMYK, fill sama CMS. Kalau RGB, saya menentukan dari sisi red, green, blue. Terus A ini adalah transparansi. Misalkan pakai warna hijau tadi, jika kita mengurangi kan ini untuk cara mengurangi transparansinya. Nah, cuman saya kebiasaan kalau nggak pakai RGB, saya pakainya CMYK. CMYK ini dia cyan, magenta, yellow, lalu K ini untuk kegelapannya, blacknya, lalu A ini tetap transparannya. Nah, nah lalu seperti yang sudah kita bicarakan kemarin, kita kan mau mencoba membuat desainnya dari logo usahanya kita kan. Iya. Nah, kemarin kita diskusinya kita mau membuat kotak. Nah, ini akan menunjukkan kalau kotak ini dia tidak memiliki line atau garis tepi. Dia dinamakan dengan stroke kan biasanya. Nah, untuk memberi garis pada kotak ini, kita misalkan mau garisnya warna hitam, kita klik kanan pada warna ini, lalu kita set stroke. Lalu kalau line-nya gitu ya. Betul. Terus lalu kalau kita mau menghilangkan warna yang ada di dalam ini, sama tinggal klik ini aja, guys, hilang ini. Nah, maka dia tidak ada warna. Dia hanya terdiri dari kotak gini aja. Nah, lalu mungkin kita mau kan kemarin bentuknya ada kotak, lalu ada kotak lagi yang kayak blok ketupat gitu ya. Ya, mungkin dari sini kita ambil aja, kita duplikat aja. Kalau kita, nah di sini ini itu menu-menu untuk memutar objek, lalu menaruhnya di paling atas ataupun di paling bawah. Biasanya kalau ketumpuk-tumpuk gitu kan kita menentukan ya mana prioritas yang akan ditaruh paling atas, mana yang ditaruh di bagian tengah atau bawah sendiri kan biasanya ada ya. Nah, ini menu-menunya kayak gini di sini. Ya, kemarin kan kita rencananya mau buat kayak gini. Nah, ya. Kayak gini ya. Garisnya masih. Nah, lalu kalau kita mau menambahkan huruf, tinggal di sini. Nah, kan kemarin rencana kita apa namanya? Risiota Bakery itu ya. Ya, Risiota. Risiota Bakery. Nah, kita juga dari menu ini, kita dari menu huruf atau teks, kita bisa memilih jenis hurufnya di sini. Kita bisa memilih jenis hurufnya di sini. Umpama saya kalau mau menambahkan font juga bisa ya? Bisa. Kita kan kalau cara menambahkan font kan kita harus mendownload font dulu. Lalu dimasukkan sistemnya. Dimasukkan sistem, dia otomatis akan masuk ke sini. Tapi kita restart dulu. Nggak mungkin tiba-tiba masuk kalau aplikasinya masih berjalan. Nah, misalkan kita pakai
pakai lobster lah, yang sekarang kita udah pakai lobster kayak gini. Nah, terus ini ada lagi. Biasanya kita kan kalau menaruh karakter, biasanya kan kita ada yang harus diarahkan ke tengah, harus dipinggirkan. Nah, kita harus mensejajarkan itu kan. Nah, kita kan kalau melakukan secara manual, itu kita enggak, pastinya ada yang enggak presisi dan ada juga kemungkinan enggak sesuai. Nah, di sini ada kesulitan. Nah, di sini ada menu namanya align and distribute. Nah, di mana menu ini digunakan untuk itu, untuk menyesuaikan dengan objek yang akan kita atur tempatnya. Gimana kita bisa menemukannya ini? Kita menemukan tetap di objek, lalu di bawah sendiri ada align and distribute. Nah, misalkan nih kita mau menaruhnya di tengah, kita klik disesuaikan. Misalkan kalau kita mau menaruhnya di tengah-tengah halaman kanvasnya, kita klik dulu ini relative to ini, kita klik, kita sesuaikan sama page. Nah, lalu kita ini kalau yang bagian atas ini adalah untuk menyesuaikan dengan halaman yang akan kita luruskan. Ini misalkan kita tengahkan, terus kita tengahkan ini. Mungkin kita mau pinggirkan, kita pinggirkan, lalu kita atas. Nah, itu untuk customisasi meluruskannya kayak gitu. Langsung menyesuaikan ke kanvasnya. Ya, kalau ini kan kanvas yang kita tuju kan. Kalau misalkan kita cuma mau meluruskan dari objek, misalkan ini objeknya minggir dulu. Nah, misalkan ini objeknya di sini. Kita mau menengahkan ini, masukkan ini ke dalam ini, tapi harus presisi di tengah. Nah, ini kita ubah dulu ke, kalau nggak last selected ya first selected. Nah, kalau last selected itu kayak gimana? Kalau mau memasukkan ini ke sini, kita harus pakai ngekliknya yang pertama ini diklik terakhir, pakai shift. Oh, digabung ya? Iya, lalu tinggal diklik des. Nah, terus bedanya kalau first selected ya akan mengikuti yang awal. Misalkan kita klik ini, ya kita. Oh iya. Nah, oke, paham. Kalau yang ini kalau distribut ini kita itu kayak gini, misalkan ada 3 karakter misalkan, 1, aduh, kita tunggu. Sepertinya klik save. Ngilik. Betul. Nah, misalkan nih dari ketiga ini kita ini kan jaraknya nggak sama antara misalkan inilah yang paling dekat lah, yang ini kejauhan. Nah, misalkan ini kan nggak sama, kita mau menyesuaikan jaraknya itu biar sama. Kita blok di sini, lalu kita pilih yang bagian ini distribute. Nanti jaraknya bisa sama. Atau mungkin ketika kita balik, misalkan gini. Nah, ataupun kita gini, kita sama lagi. Kalau misalkan bentuknya gini ya, ini. Jadi ini itu kayak tinggal mengatur jarak antar objek. Berarti memang menyamakan. Terus juga kalau kita misalkan mau buat objek dari garis,
objek dari garis kita bisa menyesuaikannya di sini. Di namanya tool Bezier. Nah, Beziernya di sini. Nah, ini kan sudah berbentuk garis. Oh, sorry, Beziernya yang benar itu. Oh, ya udah benar sih. Nah, ini tool Beziernya di sini. Kita mau menggo-menggo apa lurus saja. Nah, tinggal menyesuaikan aja ya. Tinggal menyesuaikan aja. Nah, di sini kita bisa menentukan bentuknya, bentuk garis yang akan kita buat itu mau melenggok-lenggok atau khusus bisa lurus-lurus saja, ataupun kalau lurus-lurus kita bisa pakai ini. Misalkan ya, kita mau pakai yang zigzag, kita klik ini. Kalau mau yang bisa melenggok-lenggok, kita pakai yang ini. Nah, misalkan ini ya pastinya hasilnya ini. Jadi nggak bisa melenggok kayak ini. Oke. Kayak gitu untuk dasarnya seperti itu. Mungkin dari sini saya pengen melihat masnya langsung praktek sendiri, atau mungkin menentukan gimana masnya mungkin membuat bentuk dasar lah dari yang sudah, mungkin contoh-contoh yang sudah saya beri. Oke. Saya coba. Monggo. Saya refresh dulu ya. Ya. Saya tutup yang ini ya. Monggo. Oke. Nah, sabar ya mas, lumayan. Alhamdulillah saya sudah terlatih untuk sabar. Ini umpama Mungkin lebih enak pakai mouse. sudah terbiasa pakai mousepad. Oke. Oke. Saya mau menambahkan fontnya tadi di ini. Ya, betul. Di situ. Ya, sama ya berarti ya. Iya.
Setelah itu saya bisa melakukan apa lagi? Nah, kita juga bisa mengimport gambar masuk ke dalam sini. Nah, misal custom aja ya, saya masukkan gambar mungkin dari download. Misalkan mau langsung tarik, masukkan. Ya. Nah, terus ini nanti teman bisa menyesuaikan wis, teman mau taruh di mana. Ini kan awalnya kayak yang tadi kita bilangin, kita ini kan gambarnya ada berada di atas tulisan-tulisan ini karena dia yang terbaru kan. Iya. Nah, misalkan kita mau menaruh dia di paling belakang, tinggal ini. Mungkin kita naikkan lagi bisa sampai atas kayak gitu. Oh iya. Nah, ada tambah lagi, saya lupa tadi pada awal. Biasanya kan kalau awal pertama kali kita mau mendesain kan kita menyesuaikan dengan bentuknya desainnya. Misal kita mau desain poster ukuran berapa, Iya. kita mau desain banner ukuran berapa, itu kan ukuran kanvasnya disesuaikan juga. Nah, kalau kita mau menyesuaikan di situ, kita masuk dulu ke file, lalu ke dokumen properties. Nice. Nah, di sinilah kita akan menentukan bentuk dari layout kanvasnya. Sama apa? Oke, monggo. Nah, ini dari berbagai bentuk juga udah tersedia di sini. Nah, namun kalau sampean mau mengkustomisasi ukurannya berapa di sini untuk ukuran lebar sama tingginya, misalkan sampean mau buat berapa ukurannya, misal ada pixel, ada poin, pt, sentimeter, inci. Kalau saya biasanya sih pakainya sentimeter. Lalu saya sesuaikan mau nantinya berapa bentuk dari kanvas yang akan saya buat. Oh, berarti kalau semuanya saya mau buat ukuran banner gitu bisa? Bisa, misalkan banner kan itu panjang ya, panjang itu kan dilihat dari lebarnya ya. Misalkan lebarnya kita 1 meter, misalkan, berarti kan dia 100 cm. Lalu lebarnya misal mungkin cuman berapa ya? 150 lah. Tingginya misal 50. Oh, enggak ada sih banner kalau ukuran 100, biasanya 3 kali 1. 300 kali 1. 100. Nah, kalau udah selesai ya, kita lihat. Nah, ini kanvasnya kan udah menyesuaikan sama ukuran banner yang akan kita buat. Oh, jadi juga bisa dikasih. Nah, Oke. nah, sebenarnya dasar-dasar dari yang penggunaan Inkscape itu sudah selesai di sini. Nah, lalu untuk desain pengembangan logo selanjutnya itu nanti akan pengembangan selanjutnya akan masnya sendiri. Saya akan ke masnya. Mungkin nanti saya hanya akan membuatkan desain sesuai dengan yang sudah kita diskusikan kemarin. Oke, siap. Ya, bisa. Terus saya akan kasih barunya juga. Tapi masih perlu belajar lagi kan soalnya. Ya, memang sebetulnya memang basic saya dari orang. Ya. Jadi kalau memang bisa diimplementasikan, kalau saya lihat aplikasinya juga ya lebih mudah dari Corel sih kalau menurut saya. Soalnya kan kalau memang Corel kan memang membutuhkan toolsnya yang lebih banyak. Nah, cuma di Inkscape ini kok yang saya lihat, ternyata ada gambaran saya yang sekiranya lebih mempermudah saya lagi nanti. Ya. Nah, mungkin beberapa untuk kerumitan yang lain nanti juga ada kan di sini juga sudah menyediakan filter, terus juga kita mau membuat tulisannya melenggok-lenggok ataupun gimana itu juga bisa. Nah, sebenarnya juga cara kita mendesain itu sebenarnya kan tidak tertentu kepada aplikasinya. Iya. Itu kan memang tertentu kepada kemampuan kita sendiri. Yeah. Orang yang sangat terbatas oleh resource, bahkan dia bisa mendesain dengan sangat bagus dibandingkan dengan orang yang punya resource yang lebih. Iya. Jadi seperti itu. Yeah. Di sini berarti
Biasanya sih itu ketekunan. Pokok paten aja. Betul. Biasanya ketelatenan sama ketekunan itu yang membuat kita bisa terus berkembang. Iya, iya. Mungkin ada lagi Mas yang mau ditanyakan dari aplikasi ini? Sementara sudah dulu. Nanti kalau semuanya ada kesulitan saya bisa jawab berikutnya. Oke, siap. Kalau gitu pertemuan ini saya akhiri. Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk pelatihan kali ini. Untuk kedepannya kita langsung ke pelatihan selanjutnya lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.